Selamat sore warga-wargi Indonesia dimanapun berada. Kali ini saya berada di Desa Sukaurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bersama saya kali ini dengan Bapak Jamaluddin Malik. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Jamaluddin. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Jamaluddin, ini sehari-hari pekerjaannya apa Pak? Saya sehari-hari pekerjaannya pendidik. Pendidik? Ya, kebetulan Guru? Guru, ya kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga? Wah, luar biasa. Kepala sekolah di mana Pak? SDN Sukaaci 1. SDN? Sukaaci 1. Sukaaci 1. Selain sebagai kepala sekolah? Sampingan ya kita bertani. Bertani? Iya. Nah, ini menarik ini. Karena memang di beberapa daerah di desa itu seorang guru itu juga seorang petani. Nah ini kita pada sore ini kita mendapatkan Pak Jamaluddin juga seorang guru, seorang kepala sekolah, sekaligus juga seorang petani. Ya begitu. Pak Jamaluddin ini tadi saya sepanjang jalan ke desa ini ya, saya banyak menemukan melihat persawahan yang sebagian ada yang ditanam, sebagian juga ada yang belum ditanam, tapi sebagian juga ada perumahan. Nah, ini kan beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai hari ini, kita ini ramai soal kelangkaan beras, ya, krisis beras. Harga beras sudah beberapa bulan terakhir ini kan makin mahal ya, makin tinggi. Nah, beberapa alasannya kalau menurut pemerintah itu katanya El Nino ya. Tetapi sebetulnya kami ingin menelusuri lebih jauh ini Pak Jamaluddin. Nah, karena persoalan beras ini, saya tahunya dulu Pak Jamaluddin, Kerawang Bekasi itu ada sentra padi kan? Iya, lumbung padi. Lumbung berasnya Jakarta dan Jawa Barat ya. Iya, Jawa. Nah sekarang ini kayaknya sudah tidak terdengar lagi tuh. Nah kalau tadi saya coba perjalanan ke sini, bisa nggak Pak dulu diceritakan desa, memang benar ya desa Sukaurip ini dulu daerah pertanian? Daerah pertanian Pak. Dulu gambarannya seperti apa Pak? Gambarnya gini Pak, dulu itu kita kan dapat sumber air itu dari irigasi Kali Cikarang. Kali Cikarang. Iya. Ya. Nanti kalau Bapak lewat tadi itu melewati Pasak Bali. Ya. Nah, di situ kan ada saluran air. Ya. Nah, yang sekarang itu udah hampir hilang barangkali. Salurannya. Salurannya. Ya paling ada juga sekarang semeter. Ya kan lebarnya. Ya. Ya, apalagi yang depan tadi Bapak lewat, depan perumahan-perumahan itu kan sudah tertutup. Ya, jembatan gerbang perumahan. Gitu kan. Sudah tertutup. Nah, justru kemarin juga kan di sini masyarakat kan mengeluh Pak. Ya bukan kemarin aja, artinya kan sejak gagal panen, ya udah hampir 4 musim. 4 musim gagal panen. 4 musim gagal panen. Malah tahun ini lebih parah lagi, kita nggak sampai lahan itu diolah. Nah, ya karena kekurangan air kan. Nah justru saya masyarakat Sukaurip menginginkan gitu kan ya. Nah menginginkan bahwa sumber air ini yang untuk lahan Sukaurip ini seharusnya ada 2 Pak. Ada 2. Nah itu yang dari Talang, ya, yang dekat CBL, ya kan. Nah itu melalui irigasi sekunder, ya kan. Nah yang kedua dari jembatan Bali ini, yang dulu disebutnya Kobak Buaya, dari desa Sukamana. Nah itu, dulu air itu 2 sumber itu alhamdulillah. Oh dulu itu untuk pertanian ada 2 sumber air ya? Air kita. Oh 2 sumber air. Dulu luas lahan pertaniannya berapa Pak? Luas lahan pertanian Sukaurip ini? Sukaurip itu ya kurang lebih hampir berapa ya tadi? 525 hektar. Iya. Karena luas Sukaurip ini kurang lebih darat dan pertanian itu
718 hektar itu darat dan pertanian. 500 sekian hektar itu pertanian. Berarti termasuk yang cukup luas ya? Luas. Daerah sentra pertaniannya. Dulu bisa ceritakan Pak, kisah yang dulu nih, itu keramaiannya kalau lagi musim panen atau kemudian lagi transaksi perdagangan gabahnya gimana Pak? Bisa ceritakan? Di kala tahun-tahun yang lalu, di kala katakanlah kalau istilah ininya panen raya gitu kan ya Pak? Panen raya, betul. Panen raya di saat padi memang itu melimpah hasilnya. Nah, itu perkiraan di sini tuh hampir lebih daripada 50 truk. 50 truk? Iya. Per hari. Per hari. Wih, itu yang biasa ya. Ini yang di depan kantor desa nih, yang mangkalnya depan kantor desa. Yang mangkalnya depan rumah saya nih. Oh. Itu Pak. Dari mulai jam 11 sampai dengan jam 3 malam itu Pak. Itu 50 truk per hari. Per hari. Biasanya kalau panen raya berapa hari tuh Pak sampai selesai? Sebulan Pak. Sebulan. Ramainya itu. Bisa dibayangkan bagaimana perputaran ekonominya ya. Itu yang mangkal, artinya yang full padi yang mangkal di sini. Mangkal di sini. Belum yang di beberapa tempat yang lain. Itu. Terus kehidupan pasarnya biasanya kan kalau udah ramai begitu kan pasar cukup ramai tuh Pak. Alhamdulillah. Artinya kenapa? Ya itu tadi. Karena tadi Bapak saya ceritakan ke Bapak bahwa pertanian ini adalah sangat menentukan untuk mendorong ramainya pasar. Gitu kan. Kalau di kampung ini panennya bagus, ya kan hasilnya melimpah, otomatis bisa mendongkrak pasar gitu kan. Jadi pasar juga bisa ramai. Kenapa? Air-air ini dengan kegagalan panen yang ada di daerah kita, terutama khusus Sukaurip, ya kan. Nah, jadi saya kalau ke pasar itu juga bisa ngeluh Pak. Nah, pedagang-pedagang pasar itu mengeluh bahwa sekarang ini adalah sepi. Pedagang pasar, jadi sekarang pada ngeluh nggak ada pembeli ya, karena hilangnya pusat transaksi gabah di sini ya. Nah, itu kalau kita ini ya Pak, tadi cerita bahwa ini memang daerah dulu daerah sentra pertanian, terus kemudian sumber airnya ada 2 sungai ya. Sekarang kira-kira tinggal berapa hektar pertanian di sini? Ya, kurang lebih sekitar tadi dari luas lahan sekian itu 500-an. Dia tinggal 300. Tinggal 300. Kurang lebih 300 hektar. Kebanyakan digunakan untuk perumahan. Ya, perumahan sendiri sekarang makan luas lahan berapa banyak sekarang kira-kira? Nah, sekarang BKI aja dengan TBK sekarang yang tadi Bapak lewati itu kurang lebih hampir 300-an lebih. 300. Iya, lebih. Luar biasa. Nah, memang ini Pak, ini dulu kan zona hijau ya? Zona hijau Pak. Zona hijau ya? Kenapa kok bisa kemudian lahannya dikonversi ke perumahan? Bisa cerita nggak Pak? Gimana itu prosesnya? Saya untuk sejauh itu barangkali tidak terlalu jauh Pak ya. Iya. Ini kan kepentingan kebijakan iya. orang tertentu Pak. Iya. Gitu kan. Itu akhirnya ya bisa dikatakan apa? Bisa diajukan. Ya kan? Nah kemudian juga lahan kuning itu kadang-kadang juga memang ada di Pemdanya ada yang sudah menjadi lahan kuning. Zona kuningnya. Zona kuningnya gitu kan. Ada juga sistem pengembang itu dia mengajukan Pak. Gitu kan. Si pengembang ini begitu dia beli lahan hijau langsung diajukan ke lahan kuning. Gitu kan. Makanya ada di sini lahan-lahan yang memang sudah dibeli oleh si pengembang. Nah kemudian juga masih ada lahannya hijau. Tetap dia kan belum bisa bangun Pak. Iya. Otomatis dia melanggar aturan, ya kan. Nah, dia menunggu nanti kalau sudah kuning baru. Nah, dulu dampaknya yang tadi Bapak pernah tanyakan itu, bahwa Sukaurip ini dulu dikatakan sebagai lumbung padi lah, ya kan, penghasil padi. Nah, ternyata dengan adanya sekarang banyak perumahan, kemudian juga masyarakat ini berpikir dengan ada perumahan itu barangkali arus air yang ada di kita ini makin lancar. Ternyata sekarang terbalik Pak. Terbalik? Iya terbalik. Justru dengan adanya perumahan tersedot. Justru air ini airnya makin berkurang. Makin susah kita untuk bertani. Itu Pak. Yang dirasakan semakin kemari semakin sulit air. Nah, jadi sudah 4 musim ini ya, petani tidak ingin menanam ya karena airnya nggak ada. Jadi
yang lebih parahnya sekarang ini Pak nih musim sekarang. Sekarang. Iya kan total kan itu. Ya. Ya paling ada yang di pinggir-pinggir ini yang kebun-kebun itu, kebun Ya. timun, ya kan. Kemudian juga apalagi kebun apa nih yang sebelahnya lagi nih? Kemangi. Kemangi. Iya, kemangi paling itu. Kalau dulu per hektar berapa Pak dapatnya? Kalau lagi bagus Pak itu di sini itu mencapai 6 ton. 6 ton. Oh, luar biasa. Kotor 6 ton itu kotor itu. Kotor ya? Iya, basah. Nah, basah. kalau jadi kering, Ya, gabah kering enggak ya bangsa 5 ton 5 ton. Berarti normal tuh. Normal, Pak. Tahun berapa itu, Pak? Nah, itu Waktu sekitar itu. tahun 2000-an ke sana, Pak. 2000-an. Iya. Iya, iya. Sekarang berapa Nah, pengalaman? sekarang kita ya sulit dah kita ngomongnya ya. Karena itu. Malah kemarin mah justru nih karena Mas petani ini memaksakan diri Iya. gitu kan ya dengan air yang seadanya, Ah. ya akhirnya ada yang dapatnya sehektar 6 karung. 6 karung? Iya, begitu. 6 kintal berarti. Iya. Iya. Enggak, Enggak. 3 kintalan. 3 kintal. Iya. Ya, satu karungnya 50 kilo ya. Iya, ada yang 15 karung gitu kan. Per hektar itu. Per hektar itu. Parah makanya. Parah ya? Parah. Makanya sekarang ini lebih parah lagi petani terutama tanam padi tidak bisa. Tidak mau Iya. tidak Hanya ada yang memaksakan diri itu berapa hektar itu yang Iya. sebelah. Bapak lihat tadi ya? Iya. Yang sebelah situ. Ada soal lain nggak seperti pupuk? Iya. Bisa cerita, Pak? Nah, masalah pupuk, Pak, ini kan rata-rata ya karena dulu juga saya pernah jadi kelompok tani, ketua kelompok tani. Pernah saya, ya kan. Nah, begitu saya mundur dari kelompok tani karena kesibukan saya, ya kan. Mundur, nah akhirnya begitu sekarang ini kita dapat pupuk subsidi, Ya. ya kemarin-kemarin nih, Ya. ya kemarin-kemarin dan. Nah itu bila mana setelah kita tabur, ditaburkan di sawah, ya kan, pemupukan padi, nah itu jarak 1 minggu, Ya. atau keduanya padi bukannya hijau royo-royo malah merah. Wah, gitu ya? Iya itu. Itu artinya terakhir ini ya? Iya. Ternyata ini. Kalau dulu itu hijau, sekarang malah kuning ya, kuning kemerah-merahan. Merah-merah. Akhirnya ya lodoh. Lodoh. Iya lodoh tanaman padi. Banyak yang gagal Banyak. panen. Ya alhamdulillah banyak yang gagal. Waduh. Itu Pak. Wah, itu apa? Penyebabnya apa Pak kira-kira? Nah justru gini Pak nih, saya itu kan tanya-tanya sebagai bahan perbandingan, ya kan. Nah saya tanya karena kebetulan anak saya kan punya istrinya orang Kerawang. Kebetulan nah, si mertuanya ini kan juga kelompok tani. Iya. Gitu. Saya tanya Pak Haji, kan saya kalau di sini pupuknya jenisnya apa gitu kan? Sama nggak dengan saya yang digunakan di sana di Sukatani? Nah dia bilang nggak sama, kata dari subsidi. Subsidi. Nah kok kenapa kata saya kalau di Sukatani begitu ditabur jarak 1 minggu keduanya langsung merah padi. Itu. Lah masa katanya Pak Guru tuh gitu. Ya, itu bukan masa-masa ini kan fakta kata saya gitu kan. Iya. Nah semua rata-rata Sukaurip itu kemarin ini udah begitu Pak. Terus dari sudah pernah tanyakan ke PPL atau ke Dinas Pertanian? Nah, Pak? ya kebetulan saya tanya PPL. Nah, kebetulan juga saya juga dekat PPL, Ya. dekat dengan PPL. Karena itu saya juga tadinya pas ketua kelompok tani. Ya, dia kan senyum-senyum aja. Iya. Jawabnya senyum-senyum aja Iya, kan dia. iya. Kan gitu. Waktu gagal panen apa ini Pak? Banyak yang korban nggak di sini? Nah, dulu Pak pernah terjadi di sini. Ya. Nah, pertama pada waktu musim tikus. Gitu. Nah, padi mau dipanen, ya kan? Nah, karena terhalang oleh hari raya, Ya. nah, akhirnya dia setelah hari raya baru rencananya mau diambil padi. Mau di Nah, ternyata begitu dilihat padinya habis, Pak. Tuh. Habis padinya karena dia luas lahan pada saat itu kurang lebih 7 hektar. 7 hektar. Lahan garapan dia tuh Batu. Ya. Nah, akhirnya pingsan Pak di Tanggul. Oh. Tuh, pingsan, digotong dibawa pulang, dibawa ke rumah sakit Husada, akhirnya nggak tertolong. Kenapa? Karena ya mungkin nyesek ngelihat padi. Ngeliat padinya ya. Karena padi dia bagus shock pada saat itu mah ya. Gitu ya. Ajar tikus malamnya ya. Iya. Jadi sampai sekarang pun kondisinya hampir sama ya. Jadi kalau digunakan pupuk itu justru malah bukan malah hijau, hijau. malah kemudian kena warnanya berubah ya. Berubah ya. Ya. Kalau bibit gimana Pak? Benih? Nah, kalau benih Pak, Selama ini yang dipakai dari dulu benih apa di sini? nah benih itu bervariasi Pak benih. Nah itu
Nah kalau kemarin ini yang ditanam itu hampir rata-rata Inpari 32. Inpari 32. Ya. Inpari 32. Rata-rata itu Pak yang ditanam. Nah karena saya juga pernah tanya ke PL, apa memang Inpari ini sudah tidak kuat lagi tahan penyakit atau gimana kan gitu. Apa memang faktor lain gitu. Iya. Gitu. Memang rata-rata di sini masih Inpari 32. Masih Inpari 32 ya. ya. 32 ditanam. Nah kalau dulu kan, sekarang Pak Jamal masih mengandalkan berasnya, masih mengandalkan dari lahan pertanian atau beli? Beli sejak gagal saya beli. Sejak gagal beli sekarang. Berapa per kilo Pak? Nah, Sekarang? kalau sekarang kita beli sekarung ya? Sekarang? Sekarang itu kurang lebih 50 kilo itu. 50 kilo? Iya. 50 kilo itu sekarang itu sudah hampir 600-an. 600-an ya? Iya. Itu yang ini ya, bukan yang premium ya? Bukan. Ya. Yang biasa itu. Sekitar 11 ribuan ya? Ya, Sekarang gitu ya. Jadi sekarang kalau dulu ada lumbung di rumah, sekarang malah beli ya? Iya, beli. Aduh. Ya. Nah ngomong-ngomong, di sini kan dulu sentra padi ya Pak? Iya. Ada penggilingan padi di sini? Ada Pak. Masih berjalan atau sudah berhenti? Masih berjalan Mas. Masih berjalan. Kondisinya bagaimana? Nah, jadi sini kan ada dua Pak. Ada penggilingan padi. Kalau bahasa kampung sini hanya buat untuk apa namanya, pribadi gitu. Iya. Untuk numbuk lah kalau bahasa Iya. numbuknya Mas. Untuk masak gitu. Iya. Ada lagi penggilingan padi itu kan buat usaha. Artinya disebutnya sini bebaten, kan? Buat jual beras khusus gitu kan. Ada di sini. Nah Pak Jamal, ini kan kalau dilihat tadi sejarahnya, riwayatnya desa Sukaurip ya, yang sudah mulai berubah, tidak lagi menjadi desa sentra pertanian padi ya. Iya. Sekarang sudah mulai banyak berkurang. Harapan Pak Jamal kira-kira ke depan ini seperti apa? Artinya apakah masih memang menginginkan ada sebagai desa pertanian atau bagaimana? Harapannya gimana Pak? Oh, harapannya. Iya. Kalau harapan saya gini Pak sebenarnya. Ya, kita kan orang kampung ya Pak ya. Kedua juga katakanlah orang tani. Ya. Jadi kalau bisa pertanian tetap jangan dihilangkan Pak. Jangan dihilangkan. Iya, kenapa? Karena dampak dari pertanian ini ya cukup lumayan besar terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Gitu. Contoh jangan jauh-jauh sekarang. Sekarang aja yang nggak ngegarap, katakanlah yang nggak turun Ke sawah. ya kan? Katakanlah yang punya sawah nih, Ya. karena dengan lahan kering, ya kan? Gelisah. Apalagi yang nggak nyawa Pak. Gitu kan ya. Nah kalau kita jalan-jalan ke kampung nih sekarang nih, ngejerit Pak sebenarnya masyarakat. Jadi Dengan ya. harga beras yang tadi Bapak katakan itu, ya kan? Ya. Harga beras sekarang kan udah 11.000. Ya. Kalau yang 10.000 itu yang warnanya itu Pak. Dia warna kuning. Iya, itu yang kurang bagus. Iya. Itu. Nah itu juga yang 11.000 itu yang udah katakanlah standar itu kan ya. Iya. Bukan yang premium, bukan. Gitu kan. Nah itu, jadi kalau bisa di pedesaan tetap pertanian itu memang harus ada Pak. Iya kan. Itu artinya sebagian memang kalau memang dibuat untuk lahan perumahan, ya sebagian lagi memang juga harus ada buat lahan pertanian. Dan juga kalau saya lihat lagi dari perumahan-perumahan yang ada ini, itu sebenarnya Pak itu hanya bagian depan jalannya aja Pak yang dihuni. Iya dihuni. Belakangnya tetap aja udah dirubung rumput si rumah itu. Jadi tanah terlantar ya. Terlantar, Berarti ya. Contoh jangan jauh-jauh BKI aja. BKI itu banyak perumahan-perumahan itu yang memang sudah ditumbuhi rumput sampai ke genteng-genteng Pak udah naik rumput. Ya kan? Itu bagian depannya aja, bagian depan yang memang dihuni oleh yang katakan oleh masyarakat gitu kan. Bagian belakang perumahan itu udah banyak yang terbengkalai sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa? Artinya nah inilah barangkali maraknya perumahan ini yang memang yang sifatnya subsidi kan. Iya. Gitu. Coba kalau yang sifatnya seperti klaster jarang kan? Iya. Jarang. Karena Gitu. mencari tanah yang lebih murah. Tanah yang lebih murah. Iya. Jadi terima kasih Pak Jamal atas ini kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi warga-warga Indonesia. Jadi ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Jamal ini menerangkan fakta yang sebenarnya ya. Jadi kalau selama ini banyak
kebijakan-kebijakan pemerintah membangun infrastruktur yang memakan biaya ribuan triliun rupiah, bahkan juga katanya bangun bendungan, kemudian pengairan irigasi. Tapi ini faktanya lahan-lahan pertanian yang dulu yang sudah hampir puluhan tahun, bahkan jauh sebelum kemerdekaan ya Pak Jamal ya. Iya. Ini sudah menghidupi para rakyat atau masyarakat di Kabupaten Bekasi, dan bahkan dulu menjadi lumbung padi dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, bahkan juga nasional ya. Sekarang ini sudah mulai suram, bahkan sudah mulai kehilangan apa yang dulu merasa bahwa ini menjadi daerah sentra padi. Nah, seharusnya pembangunan di sektor pertanian itu jangan terlalu memikirkan mega project yang besar-besar, yang belum tentu dampaknya itu bisa langsung kepada masyarakat kecil, bahkan ke desa-desa. Nah, fakta bahwa di desa Sukaurut ini menunjukkan kebalikannya. Jadi buat apa membangun food estate yang memakan dana ratusan miliar ya, yang itu juga telantar pada akhirnya, dan pada akhirnya juga penduduk di Jawa ini juga masih tetap butuh beras ya, makan nasi. Nah, sehingga ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan, tidak usah terlalu berpikir jauh. Marilah berpikir ke arah yang lebih realistis, memperbaiki daerah-daerah pertanian yang sebetulnya sudah ada, tinggal kemudian diperbaiki. Dan yang terpenting adalah bagaimana kebijakan pemerintah ya Pak Jamaluddin, bukan menghentikan, tapi mulai membatasi pembangunan perumahan atau infrastruktur yang lainnya dengan mengambil alih tanah-tanah pertanian yang subur. Nah, saya kira itu warga-warga Indonesia pesannya. Sampai kita jumpa lagi. Salam Indonesia.